Ya, halo selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi pada pelajaran les matematika. Kali ini kita akan membahas tentang inverse, ditandai dengan ada min satu di atas. Apa sih pengertian inverse itu? Inverse itu adalah lawan dari fungsi asli. Fungsi asli itu seperti ini, fx itu sebagai y, dan x-nya tetap x ya. Nah, untuk inverse, justru yang x ini malah menjadi y, yang fx ini malah menjadi x. Sebagai contoh, di sini ada fungsi fx sama dengan 3x plus 5. Maka kalau kita masukkan x-nya misalkan 1, fx-nya menjadi 3 kali 1 tambah 5. Jadi fx-nya 8. Maka inverse-nya itu kebalikan. Yang tadinya x-nya 1, y-nya 8. Maka kalau inverse-nya x-nya 8, malah f inverse-nya jadi 1 ya, kebalikan. Caranya gimana? Kita mengubah ini kan fx itu kan sebagai y. X itu sebagai x. Nah, y ini berubah menjadi x. Lalu x ini berubah menjadi y. Maka akan kita peroleh ini berubah menjadi x sama dengan 3y plus 5. Setelah kita ubah, dari sini kita bisa mencari y-nya. Y yang di sini sudah menjadi y inverse, bukan y yang biasa seperti ini. Jadi nilai y yang biru ini sudah menjadi f inverse x. Kalau yang y masih yang merah ini masih f x biasa, ya, fungsi biasa yang sekarang kita tahu fungsi inverse-nya adalah x min 5 per 3. Lalu kita masukkan saja, misalkan x-nya 1. Atau x-nya berapa? 8 ya. Tadi kan ini kan x-nya 1, x biasa, ini y biasa. Maka ini y biasa ini sebagai x inverse. Nah, kita masukkan aja x inverse-nya 8. Maka y inverse-nya menjadi 1. Jadi kebalikan ya. Yang tadinya ini x biasanya 1, y biasanya 8. Sekarang x inverse-nya 8 dan y inverse-nya 1. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa x biasa itu sama dengan y inverse. X biasa itu sama dengan y inverse. Dan y biasa sama dengan x inverse. Ini y biasa sama dengan x inverse ya, dengan tanda min 1 seperti ini untuk yang inverse. Setelah kita mengetahui kesimpulan ini, maka kita tidak perlu lagi mencari persamaan fungsi inverse-nya ya, dengan cara mencari persamaan fungsi inverse-nya x min 5 per 3. Kita tidak perlu mencari jika salah satu yang diketahui, misalkan sebagai contoh, yang ini f inverse 1. Yang dalam kurung ini adalah sebagai x. Sama seperti ini, sebagai x. X-nya siapa? X-nya inverse. X-nya inverse itu untuk siapa? Ekuivalen dengan untuk y biasa. Y biasa itu artinya di sini, fx ya. Y itu fx ya selalu. Y inverse berarti f inverse. F ada min 1 gitu ya. Y itu fx, berarti di sini nilai fx-nya adalah 1. Dan ini hasil inverse-nya, atau y inverse. Y inverse itu adalah x biasa. Jadi kita tidak perlu mencari persamaan inverse-nya itu sendiri. Maka x inverse ini sama dengan y. Berarti ini sama dengan nilai y atau fx ya. Y itu atau fx ya, tadi seperti sudah dijelaskan. Y itu adalah fungsi fx. Dan yang fungsi inverse x atau y inverse itu 8. 8 itu berarti sebagai x biasa. Kita masukkan saja fx atau y biasa, fx biasa atau y biasa sama dengan 1. Fx biasa sama dengan 1 dan x biasanya 8. X biasanya 8. Nah, kita tahu ya log 28 itu hasilnya 3. Berarti di sini k dikali 3, 3k sama dengan 1, maka kita dapat nilai k yaitu ya sepertiga. Ya, untuk pertanyaan B, ini mencari f inverse 2 per 3. Kita tidak perlu mencari persamaan f inverse-nya. Berapa? Seperti yang pada contoh di sini. Pada contoh ini kita mencari f inverse-nya yaitu x min 5 per 3 dari f biasanya yaitu 3x plus 5, maka kita dapat f inverse-nya x min 5 per 3. Kita tidak perlu mencari, hanya kita mengganti saja dengan kesimpulan yang ada, yaitu bahwa x inverse itu sama dengan y dan y inverse sama dengan x. Dari soal B ini kita tahu bahwa ini adalah nilai x inverse. Ya, di sini x inverse. Maka yang ditanya adalah y inverse-nya berapa. Ya, kita tidak perlu mencari fungsi inverse-nya itu sendiri, hanya kita dari kesimpulan ini kita ubah aja
Diketahui nih X inverse itu sama dengan Y biasa atau Fx biasa. Dan yang ditanya adalah Y inverse atau yang ditanya adalah X biasa. Kita tahu fungsi Fx dan kita tahu fungsi Fx biasanya yaitu adalah Fx sama dengan K log 2X. Dengan K-nya kita sudah dapatkan sepertiga menjadi K sama dengan sepertiga log 2X. Ya, segera kita ubah aja menggunakan kesimpulan ini bahwa yang diketahui adalah X inverse, berarti yang diketahui adalah Y. Y atau Fx. Fx-nya 2/3, maka ini kita masukkan saja Fx-nya nanti 2/3. Lalu yang ditanya adalah Y inverse. Y inverse itu adalah X. Nanti yang ditanya berarti nilai ininya, X biasanya. Setelah kita masukkan Fx-nya 2/3, lalu kita mencari nilai X ini. Setelah itu kedua persamaan kita kalikan 3, ini jadi 2, ini jadi log 2X saja. Nah, cara mencari ini kita harus ubah dalam eksponen ya. Yaitu jika logaritma dengan basis A dan anti logaritma C itu sama dengan B, maka kalau kita ubah jadi eksponen, A pangkat B sama dengan C. Jadi A pangkat B sama dengan C. Dari situ kita tahu bahwa ini A-nya 2, C-nya X, B-nya 2. Maka 2 pangkat 2 sama dengan X. X-nya 4 ya. Setelah kita mendapatkan X biasa, artinya kita sudah mendapatkan Y inverse. X biasanya 4, maka F inverse-nya adalah 4 juga. Ketika X inverse-nya 2/3. Jadi demikian caranya ya. Terima kasih telah menonton.